Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Saya di 19/12/9029 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan skenario pembelajaran menggunakan Edmodo. Pertama di sini saya mengundang peserta didik untuk memasuki kelas saya, yaitu dengan kode kelas AWS-DCJ. Selanjutnya, produk pembelajaran ini terdapat tahap pendahuluan, inti, dan tahapan kontrol. Pada tahapan di sini, saya menyapa peserta didik, mengucapkan salam, dan menanyakan bagaimana keadaan peserta didik. Di sini saya menyuruh peserta didik untuk membaca basmalah dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, bagi yang muslim diharapkan untuk memulai doa dengan 3 surah terakhir, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dibacakan dengan ayat suci. Kemudian saya menyuruh peserta didik untuk mengambil presensinya dengan mengetikkan kata hadir. Di sini sudah terlihat siswa yang mengumpulkan, yaitu di sini sudah terlihat bahwa Hafizah Anissa sudah mengumpulkan. Di sini kita dapat memasukkan nilainya, misalkan skor 100. Kemudian kita juga dapat melihat siswa yang belum mengumpulkan. Ada satu orang yang belum mengumpulkan, yaitu Muhammad Al-Hafizah. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu membedakan. Yang pertama, kita melihat media interaktif. Pembelajaran interaktif ini siswa dapat satu membedakan definisi turunan fungsi aljabar dan turunan fungsi trigonometri dengan benar. Kedua, membuktikan sifat turunan fungsi dengan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri dengan benar. Yang keempat, menelaah masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri yang menggunakan sifat-sifatnya dengan benar. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri dengan benar. Yang keenam, merumuskan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri dengan benar, di mana KI dan KD-nya yaitu KI 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. KI 4 menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menguji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Adapun KD-nya yaitu KD 3.3 menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. KD 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Kemudian sebelum memasuki materi tentang turunan fungsi trigonometri, saya menanyakan kepada peserta didik mengenai turunan fungsi aljabar, karena di sini mereka sudah mempelajari turunan fungsi aljabar. Adapun beberapa siswa yang merespon seperti Hafizah Anissa dengan Najatul Khaira. Di sini saya meresponkan kembali. Terima kasih kepada Hafizah dan Aira yang sudah menyampaikan pendapatnya. Keduanya sangat bagus. Kemudian saya langsung memasuki materi
tentang turunan fungsi trigonometri, di mana di sini saya melampirkan sebuah modul kepada peserta didik. Dan di sini peserta didik dapat mendownload modul tersebut. Selanjutnya, saya memberikan kepada peserta didik mengenai turunan fungsi trigonometri pada Endoplus dan GeoGebra. Namun di sini ada salah seorang peserta didik yang bertanya mengenai izin bertanya, Bu, apakah Endoplus ini bisa digunakan menggunakan HP Android, Bu? Terima kasih. Kemudian saya menjawab pertanyaan dari peserta didik tersebut. Endoplus ini bisa juga dibuka dengan menggunakan HP Android dengan mendownload aplikasi Flash Player Android pada Play Store. Dan untuk membuka GeoGebra juga bisa di HP Android dengan mendownload aplikasi GeoGebra pada Play Store. Dengan mengetikkan GeoGebra, maka akan muncul beberapa aplikasi GeoGebra seperti GeoGebra Graphing Calculator, GeoGebra 3D Graphing Calculator, GeoGebra Geometri. Berikut ada lampiran foto yang bisa dijadikan peserta didik untuk mendownload aplikasinya pada Play Store. Baik, untuk adaptasi ini memberisikan seperti ini, di mana di sini peserta didik dapat mengklik tombol Go untuk memulai pembelajaran medianya. Di sini klik menu Start, maka akan tampil beberapa tampilan seperti petunjuk, silabus, materi, kuis, dan tugas. Di sini angka baiknya peserta didik mengklik petunjuk terlebih dahulu. Di sini ada beberapa petunjuk penggunaan aplikasi ini. Kemudian untuk kembalinya peserta didik dapat mengklik tombol Home. Di sini ada beberapa tombol seperti silabus, materi, kuis, dan tugas. Peserta didik dapat mengkliknya satu persatu. Misalkan peserta didik mengklik tombol silabus, maka akan keluar kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian, jika klik kompetensi dasar, maka akan keluar kompetensi dasar. Klik indikator, maka akan keluar indikator. Dan klik tujuan pembelajaran, maka akan keluar tujuan pembelajaran. Kemudian bagian materi. Pada bagian materi ini terdapat juga 3 tombol. Yang pertama pengertian, grafik, dan contoh. Pada pengertian dapat diklik, maka akan keluar tampilan seperti ini. Tujuannya di sini pada kolom kotak ini peserta didik dapat mengklik jawaban dari pertanyaan yang saya berikan kepada peserta didik ini. Kemudian peserta didik dapat mengklik next untuk ke frame selanjutnya. Maka akan tampil pengertian dari turunan fungsi trigonometri. Kemudian jika klik next, maka akan tampil turunan fungsi dari trigonometri. Kemudian jika diklik next, adapun bentuk lain dari turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya yaitu beberapa sifat dari turunan. Next, maka muncul grafik dari fungsi trigonometri. Misalkan fungsi fx sama dengan sin x, maka f sin x sama dengan cos x. Adapun bentuk grafiknya seperti ini. Selanjutnya yaitu yang kedua,
fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan negatif sin x, dan ini bentuk grafiknya. Selanjutnya, fungsi fx sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan sekan kuadrat x, dan ini juga bentuk gambar grafiknya. Begitupun fungsi yang keempat, yaitu fx sama dengan 2 sin 2x dikurang 2 ditambah 1, maka f aksen x sama dengan 2 cos 2 dikurang 2x, 2 ditambah x. Selanjutnya, fungsi yang kelima yaitu fx sama dengan 3 cos 2x dikurang 3 dikurang 1, maka f aksen x sama dengan negatif 3 kali 2 sin 2 negatif 3 ditambah x kurang 1. Dan ini juga bentuk pembahasannya. Kemudian ini adalah contoh soal. Peserta didik dapat mengklik tombol 1, 2, 3, atau 4 untuk melihat contoh soalnya. Misalkan mengklik tombol keempat, maka akan muncul contoh soal nomor 4. Peserta didik dapat mengklik tombol home untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya yaitu quiz. Pada menu quiz ini terdapat petunjuk penggunaan kuisnya. Untuk mengerjakan kuis ini, silakan inputkan nama dan kelas Anda pada menu yang telah disediakan. Klik tombol mulai untuk mengerjakan kuisnya. Maka Anda akan ditujukan pada soal kuis. Namun di sini ada peringatan bahwa kerjakan kuis dengan hati-hati dan teliti, dikarenakan jika Anda sudah mengetik salah satu jawaban, maka Anda akan lanjut ke soal berikutnya dan tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Kemudian klik next, maka akan muncul gambar seperti ini, maka masukkan nama dan kelas. Klik mulai, maka akan tampil soal dari kuis tersebut. Kemudian peserta didik dapat mengklik jawaban dari kuis tersebut. Maka di bagian akhir terdapat skor dari kuis yang dikerjakan oleh peserta didik dengan nama dan kelasnya juga tampil. Kemudian jika peserta didik ingin mengulang kuis, maka peserta didik dapat mengklik tombol ulangi, atau jika peserta didik sudah ingin mengakhiri kuisnya, maka klik tombol finish. Jika ingin mengulangi, klik ulangi. Next. Jika tidak, akan peserta didik dapat mengklik tombol tidak, peserta didik dapat mengklik tombol finish. Selanjutnya yaitu tombol tugas. Di sini ada 4 tombol, yang artinya di sini ada 4 buah soal untuk tugas yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Peserta didik dapat mengklik tombolnya, misalkan tombol pertama, maka akan muncul soalnya, kemudian klik next, 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 maka peserta didik sudah mengakhiri pembelajaran atau sudah selesai melihat video tersebut. Kemudian untuk lebih memahami ini juga, saya mengirimkan link video pembelajaran dari YouTube. Kemudian saya membagikan LKPD dalam bentuk GeoGebra Classroom. Kemudian peserta didik dapat mengklik link tersebut, link ini untuk pengisian. Saya berikan waktu selama 20 menit. Adapun di sini catatannya yaitu seperti yang pertama, tuliskan nama lengkap Ananda pada kolom name, kemudian klik start.
Yang kedua, tidak ada tombol send atau kirim dalam kegiatan tersebut. Peserta didik langsung mengisi jawaban pada kolom jawaban yang sudah disediakan dan jawaban akan otomatis terekam. Adapun bentuk LKPD-nya yaitu yang pertama di sini ada kegiatan 1 yaitu grafik fungsi trigonometri. Di sini ada petunjuk penggunaan dari GeoGebra-nya, di mana yang pertama tekan lingkaran yang berada pada bagian algebra untuk dapat melihat satu persatu dari grafiknya yang berada pada sisi kiri layar Anda. Yang kedua, jika grafiknya berwarna hijau, maka itu adalah grafik fungsi trigonometri. Dan yang ketiga, jika grafiknya berwarna merah, maka itu adalah grafik turunan fungsi trigonometri tersebut. Sebagai contohnya yaitu klik tombol ini, maka akan keluar turunan fungsinya. Selanjutnya, ini adalah tes pertama dan selanjutnya tes kedua yaitu dari hasil pengamatanmu, apakah turunan dari masing-masing fungsi trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen tersebut. Kemudian pada tes 3 yaitu bentuk lain dari fungsi sinus. Yang pertama, fungsi sinus yang pertama. Ada beberapa petunjuk di sini. Yang pertama, geser luncuran A, B, dan C pada grafik 1 dengan keterangan yang A berwarna merah, B berwarna oranye, dan yang C berwarna biru. Di sini ada lagi keterangan bahwa grafik fungsi trigonometrinya berwarna biru dan grafik turunan fungsi trigonometrinya berwarna ungu. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengaruh nilai A terhadap perubahan grafik sinus dan turunannya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh nilai B terhadap perubahan grafik sinus dan turunannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengaruh nilai C terhadap perubahan grafik sinus dan turunannya. Kemudian bentuk lain dari fungsi kosinus, di mana di sini petunjuk penggunaannya sama dengan fungsi sinus tadi. Dan pertanyaannya pun sama dengan pertanyaan sinus tadi. Begitupun dengan fungsi tangen. Selanjutnya, saya memberikan kepada peserta didik bahwa disuruh melukiskan bentuk fungsi dari Y sama dengan sin 3X, Y sama dengan 5 sin 3X tambah 1, Y sama dengan 7 cos negatif 3X tambah 5, dan Y tan negatif 2X ditambah 5, beserta dengan turunannya masing-masing. Kemudian di sini saya memberikan link untuk peserta didik dapat mendownload GeoGebra pada laptop atau PC-nya. Sedangkan pada Android, peserta didik dapat mendownload di Play Store yaitu GeoGebra Graphing Calculator, yang kedua GeoGebra Calculator Suite, dan yang ketiga GeoGebra 3D Graphing Calculator, yang keempat GeoGebra Geometry. Kemudian setelah peserta didik tadi melihat, memahami video, modul, serta mengerjakan LKPD pada GeoGebra Classroom tadi, peserta didik dapat mengerjakan kuis yang saya berikan yang terdiri dari 7 pertanyaan. Di sini kita dapat melihat bahwa sudah ada peserta didik yang mengumpulkan, yaitu Hafizah Anissa dengan poin 80/100. Selanjutnya, pada akhir pembelajaran, di sini saya menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, turunan fungsi trigonometri adalah proses matematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi trigonometri atau tingkat perubahan dengan suatu variabelnya.
fungsinya yaitu sin, cos, tan, cosekan, sekan, dan kotangen. Di mana adapun bentuk turunan fungsi trigonometri adalah x sama dengan sin x, maka f sin x sama dengan cos x. Jika fx sama dengan cos x, maka f sin x sama dengan negatif sin x. Jika fx sama dengan tan x, maka f sin x sama dengan sekan x. Jika fx sama dengan kotangen x, maka f sin x sama dengan negatif cosekan kuadrat x. Jika fx sama dengan sekan x, maka f sin x sama dengan sekan x dikali tan x. Jika fx sama dengan cos sekan x, maka f sin x sama dengan negatif cosekan x dikali kotangen x. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Semoga Anda dapat memahaminya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada pada Flash yang telah Ibu berikan, kemudian kerjakan pada buku latihan Anda dan dikumpulkan dalam bentuk PDF dan dikumpulkan pada kelas tertentu ini. Sebelum itu, marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya membuatkan link pengumpulan tugas minggu ke depannya. Di sini saya memberikan sedikit instruksi kepada peserta didik. Jika dia semakin cepat mengumpulkan pembelajarannya, maka akan lebih baik dan jangan sampai telat untuk mengumpulkan tugasnya. Dan jika sudah lewat jatuh tempo, maka Ananda tidak dapat mengupload tugasnya lagi. Terima kasih. Sekian presentasi skenario pembelajaran saya. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.